nearly there. Quick breaths. Where's it gonna come out? Well, Halo guys, kembali lagi bersama gua di channel Lazy Movie. Kali ini gua akan membahas sebuah film yang berjudul Mortual Collection tahun rilisan 2019. Film yang mengisahkan sebuah kejadian-kejadian kelam tentang sebuah kematian. Oke, tak perlu lama-lama, mari kita ulas alur cerita filmnya. Apakah hidup itu selain sebuah cerita? Sebuah entas naratif tunggal dalam permadani yang mengikat kita semua, kata ahli mayat Montgomery Drake, seorang tokoh yang ditakuti di kota kecil Ravenna End. Dia adalah perawat mayat dan juga seorang yang pandai dalam mengisahkan sebuah cerita. Film ini terdiri dari 4 cerita, tetapi semuanya terpusat pada sebuah pemakaman yang dikelola di tempatnya. Ia membuka lowongan untuk mencari pengganti dirinya yang sudah tua. Sesaat setelah dilakukan upacara pemakaman seorang anak kecil, datanglah perempuan muda yang mengaku bernama Sam. Sam ingin mengelamar lowongan di tempat pemakaman tersebut. Sam meminta Montgomery untuk menceritakan kisah-kisahnya. Kisah pertama diawali seorang wanita cantik yang sedang ke toilet. Wanita itu membuka dompet-dompet yang sepertinya dia dapatkan dengan cara mencopet dari orang-orang yang mengencaninya. Setelah selesai mengambil uang-uang yang ada di dompet, dia pun langsung berkaca. Tiba-tiba terdengar suara aneh di balik kaca tersebut. Dia pun berusaha membuka penutup kaca dengan mencongkelnya. Lalu muncul makhluk menyeramkan seperti gurita di balik kaca. Dia pun langsung lari keluar, tapi tertarik oleh monster tersebut hingga membuatnya mati. Kita kembali kepada Sam yang belum puas mendengarkan kisah seperti itu. Dia ingin mendengarkan sebuah kisah yang lebih substansial yang berhubungan hukum, ironis, atau pelintiran besar. Montgomery pun melanjutkan dengan menceritakan kisah kedua. Kisah kedua diperlihatkan sekelompok pemuda-pemuda yang membagikan kondom untuk undangan ke pestanya. Tak lama kemudian, datanglah cewek lugu yang bernama Sandra. Sandra diundang oleh Jack, si pemuda tukang seks, untuk datang ke pestanya. Sandra pun menjawab, mungkin akan datang. Malam pun tiba, Jack bersiap-siap ke pesta. Lalu dia melihat Sandra datang di acara tersebut. Tak pikir panjang, Jack langsung membawa Sandra ke kamarnya dan langsung mengajaknya bercocok tanam. Tapi Sandra memperingatkan Jack untuk memakai kondom. Saat Sandra bergaya dogging style, Jack melepaskan kondomnya. Mungkin lebih enak kali ya. Setelah selesai bercocok tanam, Jack terbangun dan melihat Sandra sudah pergi meninggalkan nomor teleponnya. Jack pun tiba-tiba mual, lalu diperingatkan oleh temannya. Jack menjawab, aku lebih berpengalaman darimu. Jack melihat alat kelaminnya banyak bercak darah. Dia pun langsung memeriksanya ke dokter. Alangkah terkejutnya dokter melihat hasil tesnya menunjukkan bahwa Jack hamil.
Tak lama kemudian, perut Jack semakin membesar. Dia sangat panik, lalu berangkat menuju rumah Sandra. Setibanya di rumah, Sandra pun menjawab, "Itulah karena ulah Jack sendiri tidak memakai kondom saat berhubungan dengannya. Bahwa sebelumnya Sandra sudah memperingatkannya." Lalu ibu Sandra melakukan proses kelahiran. Jack berusaha mengeluarkan bayi yang ada di perutnya. Jack bertanya, bagaimana dia keluar? Ibu Sandra menjawab, dia keluar seperti cara dia masuk. Tak lama bayi pun keluar dari penis si Jack hingga pecah. Jack pun tewas. Bayi tersebut adalah sebuah bayi monster. Kita kembali kepada Sam yang merasa senang dengan kisah tersebut. Sam diperlihatkan seorang mayat wanita yang dibalsem oleh Montgomery. Lalu dia menceritakan kematian wanita tersebut. Dia adalah Wendell. Wendell sedang melakukan pernikahan dengan Carlo, si mayat tadi. Tiba-tiba Carlo berteriak hingga membuat si Wendell terbangun. Ternyata dia sedang bermimpi. Wendell selama ini merawat istrinya, yaitu Carlo yang sedang sekarat. Semakin lama membuatnya depresi hingga dokter menyarankan ada obat asam magnesium yang bisa membuat Carlo tidur dan tidak bangun lagi. Dengan rasa berat hati, Wendell mencampuri makanan Carlo dengan obat magnesium lalu menyuapinya. Tak lama kemudian Carlo kejang-kejang hingga membuat Wendell panik dan mengeluarkan makanannya. Tapi si Carlo sudah tidak sadarkan diri. Lalu kepalanya jatuh pas patung kelinci hingga membuatnya mati. Wendell semakin panik dan menelepon dokternya. Dokter menyuruh untuk membuang mayat Carlo ke laut. Wendell berusaha memasukkan mayat Carlo ke dalam koper, tapi tidak bisa. Terpaksa dia memotong sebelah kakinya. Saat tiba di dalam lift, tiba-tiba liftnya macet dan kopernya mengeluarkan darah dari Carlo. Wendell sangat panik lagi. Tiba-tiba kopernya terbuka dan lift bergerak. Dia melihat ingatan-ingatan masa lalu Wendell bersama Carlo. Carlo pun bangkit dari kematian dengan wajah menyeramkan. Mereka berdua lalu melakukan ciuman. Wendell terbangun dengan kondisi sudah gila. Begitulah kisahnya. Sam pun dibawa ke ruangan bawah tanah, tempat si peti mati anak kecil tadi akan mau dibakar. Saat kakek mau membakar peti mati, Sam pun menahannya. Sam berkata bahwa dia datang ke sini bukan untuk sebuah perjalanan,
tapi untuk anak kecil yang mati di dalam peti mati tersebut. Lalu Sam menceritakan kisahnya. Diceritakan, Sam adalah seorang pengasuh anak. Saat itu Sam sedang mengasuh sendiri karena orang tua anak itu pergi untuk bekerja. Di TV diperlihatkan bahwa ada seorang psikopat kabur dari rumah sakit dan menyuruh warga setempat waspada untuk mengunci rumahnya. Tapi Sam tidak mendengarnya karena sibuk di dapur. Saat Sam berkeliling melihat-lihat, tiba-tiba ada seseorang yang sudah ada di dalam rumah. Sam yang ketakutan lalu pergi ke dapur untuk mengambil sebuah pisau. Tapi orang tersebut sudah berada di depannya dengan mengoceh tidak jelas. Sepertinya dia gila. Telepon pun berbunyi dari orang tua si anak yang memberitahukan bahwa ada psikopat kabur yang bertanggung jawab atas kematian 12 anak. Dia menyuruh untuk menjaga Logan si anaknya. Tapi telepon itu terdengar oleh si orang gila itu. Dan ternyata si orang itu adalah si psikopat yang kabur dari rumah sakit. Tak pikir panjang, si Sam langsung menyerang orang gila tersebut, tapi Sam dikalahkan. Orang gila itu mencari keberadaan Logan di kamarnya. Ternyata si Logan bersembunyi. Sam yang sudah sadar menyusul ke kamar dan langsung menyerang. Tapi lagi-lagi dia dikalahkan. Saat ada kesempatan, dia berhasil menjatuhkan si orang gila itu dari atas tangga hingga membuatnya pingsan. Tapi lagi-lagi orang gila tersebut sadar dan langsung dihantam kepalanya oleh si Sam dengan TV hingga membuat kepalanya pecah. Saat itulah orang tua si anak pun pulang karena khawatir. Dia melihat seorang mayat yang ternyata adalah si Sam. Si pengasuh anak. Lah, yang cewek itu tadi siapa sebenarnya? Mari kita lanjutkan ceritanya. Diperlihatkan berita di TV menjelaskan pasien yang kabur ternyata adalah Charlotte Gibbons, si psikopat yang sudah membunuh 12 anak kecil. Yang ternyata si wanita tadi yang awal kita tahu bahwa dia mengaku bernama Sam. Lalu kedua orang tua itu mencari Logan, anaknya. Dia melihat di dalam oven ternyata sudah mati dipanggang. Dan kita kembali ke Montgomery di pemakaman, bahwa semua cerita dari awal sampai akhir hanyalah deretan-deretan cerita yang tersusun rapi. Lalu kisah terakhir menjelaskan bahwa kematian anak di dalam peti tersebut adalah ulah si Charlotte Gibbons yang menyamar nama sebagai Sam, seorang pengasuh. Charlotte adalah seorang psikopat pembunuh anak, dan kita melihat di dalam cerita keempat bahwa si Charlotte berperan sebagai pengasuh anak. Itu hanya akal-akalan dia untuk memfantasikan ceritanya tersebut. Si Charlotte lalu mencoba membunuh Montgomery dengan menusuknya. Tapi yang terjadi, Montgomery hanya tertawa karena dia tidak bisa mati. Charlotte pun mencoba lari, tapi tidak bisa karena ada kekuatan supranatural yang mencegahnya, sehingga dia terjebak di sebuah perpustakaan. Si kakek menjelaskan bahwa seluruh tindakan kita menciptakan riak dan mengisahkan dampak sebab atau akibat.
Ternyata banyak kisah-kisah pembunuhan si Carlo lakukan tertata rapi di perpustakaan tersebut, sehingga korban-korban anak si psikopat bangkit dan membunuh si Charlotte. Lalu Montgomery menjahit tubuh si Charlotte yang sudah hancur dan membalsem tubuhnya. Montgomery pun keluar dari rumah pemakaman. Dia akan digantikan oleh si Charlotte, si psikopat tadi, yang akan mengurus dan menembus dosa-dosa di dalam rumah pemakaman. Itu.